lihat tulisannya bukunya. Paham ya, Bunda Nurul, Bunda Putri, dan teman-teman sekalian, paham nggak? Sekali lagi ya, jika ingin melihat karakter seseorang, jika ingin melihat ide seseorang, lihat dari karya tulisnya, bukunya, atau sekarang kan sosial media. Jadi kalau yang nyampah gitu di sosial media atau di Facebook, nah itu berarti karakter dia seperti itu. Paham nggak, Teh Nita? Ya, sangat dipahami, Pak. Ya. Jadi makanya saya sama Bunda Nurul sangat komitmen kita harus punya uh, apa ya, tulisan-tulisan yang produktif. Karena orang akan dilihat daripada hasil karyanya itu. Atau saya melihat Teh Nita itu dari tulisannya gitu. Jadi idenya Teh Nita seperti ini. Idenya Bunda Nurul itu seperti ini. Itu dari mana? Dari tulisannya. Jadi kalau yang sering sering cakadul di Facebook gitu kan, di Twitter dan sebagainya, ya itulah cerminan dia. Tapi itu kita tidak bahas hari ini ya. Saya hanya ingin membahas teman-teman nanti ada bahasan sedikit. Nah, itu yang ini slide yang saya buat, saya share pada teman-teman supaya menjadikan inspirasi pada teman-teman. Jadi buku saya yang pertama di gedung MPR, buku saya yang kedua di MPR, juga keynote speaker-nya adalah pimpinan DPR. Sekarang dia di DPD. Kemudian yang ketiga juga wakil ketua Komisi 10, ini ada saya kenapa senang mengundang orang-orang yang menjadi panutan saya. Waktu itu sebenarnya saya ingin juga Bunda Nurul ada di buku saya, cuma Bunda Nurul sibuk. Saya tipe saya adalah karena gini, saya orang yang baru di taruhlah saya di Banpaut. Kan tidak mungkin saya mengejar ilmu yang begitu luas pandangannya itu Bunda Nurul gitu. Jadi sebenarnya saya ingin mencuri ilmu itu dari bukunya, dari catatannya gitu. Jadi kayak di sini ada ketua Banpaut Provinsi Jawa Barat, ya. Ini ada ketua Asosiasi Profesor Indonesia. Yang saya ambil ilmunya itu apa dari tulisannya. Jadi tulisannya itu pasti ada di sini atau dari omongannya gitu. Saya banyak belajar dari situ gitu. Jadi saya ingin share pada teman-teman bahwa belajarlah dari situ gitu. Belajar dari karangan mereka buku-bukunya atau belajar dari hasil diskusi itu gitu. Jujur pada saat buku saya yang pertama itu dikritik. Nah ini saya cerita kembali. Dikritik oleh pimpinan DPR. Pak Ade, kok bukunya tidak ada, buku saya tentang self awareness ya, tentang kesadaran diri, tetapi tidak ada memang ada kaitannya dengan keluarga, tapi saya tidak menyinggung ayah dan bunda. Jadi beliau kritik bahwa harusnya ada ayah dan bunda karena pendidikan itu bagian daripada dimulai daripada keluarga, yaitu Umi. Gitu kan. Saya bilang ke beliau, Pak, kalau buku saya yang kedua nanti terbit, mau nggak memberikan kata pengantar? Jadi gitu. Jadi kritik beliau itu saya anggap sebagai tantangan, peluang justru, tantangan dan peluang. Kalau saya seperti itu. Jadi kritik pada saat bedah buku beliau, saya share ya ini kepada teman-teman. Karena nanti begitu teman-teman nulis pasti akan banyak dikritik tuh. Ketika teman-teman dikritik oleh siapapun, ambil pertama sebagai tantangan, yang kedua sebagai peluang. Peluangnya apa? Saya waktu itu langsung bilang ke beliau pimpinan DPR itu, Pak, boleh nggak buku saya yang kedua nanti diberikan kata pengantar? Jadi buku saya yang kedua itu kata pengantarnya pimpinan DPR. Buku saya yang ketiga kata pengantarnya juga pimpinan DPR. Buku saya yang keempat kata pengantarnya dari pimpinan DPR. Gitu. Jadi tiap yang mereka berikan sebagai input itu saya akan jadikan sebagai tantangan dan peluang. Karena saya akan minta pada beliau gitu, tolong dong, karena kan waktu itu saya ngeritik saya gitu. Ini saya sudah koreksi gitu. Jadi saya ngomongnya gitu, bahasanya ya bahasa ininya. Nah itu juga tolong dicatat juga buat teman-teman bahwa ini adalah bagian daripada proses. Nah ini tadi ketika Bunda Nurul bilang Teh Putri sudah punya buku, sudah membuat buku, beranikan diri bukunya itu kalian share, teman-teman share. Ini buku saya share di Disdik DKI. Mungkin teman-teman ada yang dari DKI, PAUD DKI, saya rutin mengundang Dinas Pendidikan DKI. Saya datang sana untuk menjadi koleksi di masing-masing tempat yang saya kunjungi. Karena saya waktu itu punya cita-cita, saya punya buku harus menjadi koleksi di perpustakaan, entah itu perpustakaan lembaga atau pribadi minimal itu. Tujuan saya itu. Jadi tujuan Bunda Nurul itu bagus sekali. Saya akan support Bunda Nurul karena
jadikan buku kita itu menjadi perpustakaan pribadi di manapun. Ini di distrik DKI, ini di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, ini salah satu staf di kedutaan. Ini Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Jadi kita tukar-tukaran buku dengan Atikbudnya Singapura, ini dengan tadi Ketua Asosiasi Profesor Indonesia itu Prof. Purbayanto itu Atikbud KBRI di Kuala Lumpur. Nah ini, saya datang, kebetulan waktu itu beliau tidak ada. Ini yang kedua, yang pertama saya ke sana juga. Saya berikan sebagai koleksi untuk di pustakaan sana. Ini di DPR RI, ini DPR, ini di sekolah-sekolah. Jadi beranikan diri gitu, beranikan diri untuk karyanya Teh Putri, tak siapapun, karena kan tadi saya baru mendengar Teh Putri ya karya. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang banyak. Beranikan diri untuk kemanapun bawa buku itu dan berikan. Gitu. Ini sebagai tadi supaya kita tidak minder. Nah ini untuk saya share ya, tipsnya untuk mudah. Nah jangan lupa, tadi kan saya share bahwa tulisan kita itu kan tidak hanya dalam bentuk buku. Saya ada di website ini, buku saya, artikel kan. Ada di blogger, saya buka buku tentang buku-buku. Jadi kalau di Akademia Edu, Bapak dan Ibu sekalian buka saja Akademia Edu, kemudian ketik buku saya atau nama Ade Sumengkar, itu pasti akan keluar ini. Nah, jadi coba atau mulai dari sekarang sebelum yang teman-teman tadi kan pembicara Bunda Nurul dan Teh Putri itu kan sebagian yang ada yang sudah bisa menulis ya, Teh Nita. Tapi ada juga yang belum. Nah, yang belum itu cobalah manfaatkan di website atau di Facebook menulis tentang keadaan di sekolah. Jadi manfaat kalau saya dulu bukan dulu sampai sekarang di Facebook itu saya tumpahkan hal-hal yang produktif tentang ide saya dan sebagainya, tentang buku saya itu di Facebook. Jadi kalau buka saja Facebook saya pasti akan keluarnya tentang pendidikan gitu. Sebenarnya itu untuk latihan saya sebenarnya gitu. Mau di blogger, Akademia Edu dan sebagainya. Nah, ada satu lagi. Nah, ini saya baru dapat kemarin, teman saya nge-share. Jadi buku kita itu ternyata tidak harus dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk ini kan udah revolusi industri 4.0. Jadi kalau Ibu buka ini klik gitu kan, nanti bukunya itu bercerita. Anak-anak akan lebih senang lagi tuh. Mungkin Bunda Nurul coba tolong nanti saya share ke Bunda Nurul. Ini begitu diklik, ini nanti bukunya itu ada yang bicara gitu loh. Jadi ini karena versinya bahasa Inggris. Ya. Saya baru dapat kemarin ini. Sebenarnya sudah lama, cuman baru ketemu ini gitu loh. Jadi cerita-cerita ini banyak. Tinggal ngeklik ini aja nih. Ini 3 klik ini nanti ceritanya beda. Klik ini ceritanya beda. Jadi buku itu tidak hanya dalam bentuk buku hard copy, tapi soft copy. Nah ini kan soft copy ya. Nih, di Akademia ini saya dalam bentuk soft copy buku saya. Di blogger juga bisa tidak bisa dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk artikel. Website ini dalam bentuk artikel. Jadi Akademia Edu, kemudian Amazon itu boleh dalam bentuk buku. Cuman Amazon saya lagi mau coba karena dia harus bahasa Inggris. Ini dalam bentuk bahasa Inggris, tapi begitu kita klik, anak-anak bukunya itu akan bercerita, ada suara. Ini saya kira sangat bagus ini untuk Bunda PAUD ya, untuk Bunda PAUD seluruh Indonesia, Bunda Nurul. Jadi coba mungkin buat seperti ini. Instructormedia.com. Nanti saya share lah nih waktunya kan. Nah ini kita masuk ke agenda. Agenda yang pertama adalah apa sih tujuan manfaat menulis, kemudian mengapa menulis, cara menulis mudah, praktik menulis dasar. Kita lanjut. Yang pertama, section pertama adalah tujuan dan manfaat menulis. Jadi judulnya aja atau agendanya sudah tujuan dan manfaat. Jadi sebelum menulis, Bapak dan Ibu sekalian harus punya tujuan. Ya. Saya remind lagi apa yang tadi disampaikan Bunda Nurul. Tujuannya adalah ingin supaya kebermanfaatan tulisan Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman sekalian bisa dimanfaatkan oleh guru-guru PAUD seluruh Indonesia. Itu harus tujuan. Itu jadi tujuan. Tujuan PAUD Talk. Tujuan PAUD Talk adalah membuat buku yang bisa di-share, yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi Bunda Nurul, sorry, tidak harus dalam bentuk buku ya. Bentuk seperti ini boleh. Ini lebih murah ini. Bisa nggak ya dibuka? Coba ya.
Tenita nih izin ya, saya buka sedikit ya. Ya, silakan. Nah, bentuknya seperti ini. Mudah-mudahan sih bisa ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah lihat di ini di sosmed sudah kalau di WA grup pasti sudah bisa. Model seperti ini saya kira murah, cuman saya belum tahu nih caranya gimana nih. Kelihatannya lama, sudahlah. Lanjut tadi tujuan dan manfaat. Oke, jadi dua hal. Oke, ini kayaknya kebuka. Kalau tidak bisa ya sudah. Ya, ini klik ya. Tenita lihat, tinggal Iya, diklik kan. Nah, mungkin seperti ini bisa dijadikan role model Bunda Nurul, karena Bunda Nurul juga kan banyak komunitas di PAUD ya, yang mungkin bisa ngerti tentang apa seperti ini. Mungkin ada yang pernah lihat ya, saya kira. Saya kira ini bagus, ini ide, menurut saya sih ini ide bagus untuk revolusi industri 4.0. Jadi buku itu tidak harus dalam bentuk buku yang seperti saya gitu kan. Seperti ini. Oke kan? yang muncul masih gambar ininya, Pak. Kelihatan nggak? Ya, nggak muncul videonya. Oh, nggak muncul. Ya. Suaranya kedengaran? Suaranya terdengar. Oke. Sudahlah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja ya. Bentar, ini. A great day to make a resolution. Make a resolution when it's full. Oke. How do you do that? Saya step dulu ya. Ini saya nggak bisa matiin. Saya stop dulu. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti saya masuk lagi ke materi. Sampai sini paham nggak, Teh Nita? Jadi Bu Nurul. Jadi buku itu tidak harus buku dalam bentuk buku, tetapi boleh juga dalam bentuk tadi ya. Atau dalam bentuk kalau misalkan Bunda Nurul di Paul Talk itu punya blogger, itu bagus tuh. Jadi blogernya itu isi saja blogger itu dengan tadi kan rencananya misalkan 10 orang gitu. 10 orang itu punya buku satu gitu. Itu boleh seperti itu. Kita lanjut. Kelihatan Bunda Tenita? Sudah. Oke. Baik. Tujuan ya. Nah, ini tujuan. Saya harap kita ada dua hal, tujuan minimal dan tujuan maksimal. Jadi Paul Talk punya tujuan hidup, tujuan menulis buku. Yang pertama, pesertanya yang ada sekarang hari ini ada 200-an orang ini harus menguasai teknik menulis. Nggak apa-apa. Awal saya di buku yang pertama itu boro-boro menguasai teknik menulis. Nggak ada yang seperti ini. Kalau sekarang lebih menurut saya berbahagialah Bunda Nurul dan teman-teman karena ada yang memberikan tadi Bunda Nurul juga cerita ada yang sudah pernah diberikan tentang teknik menulis dan sebagainya. Saya dulu autodidak ya, belajar dari yang menguasai baru-baru aja. Jadi kuasai teknik menulis, target minimal. Jadi Paul Talk menguasai teknik menulis, wah, kan keren tuh. Yang kedua dasar nulis, Bunda Nurul, teknik. Jadi harus punya tuh. Jadi sudah menguasai teknik nulis, dasar-dasar, kemudian bagaimana sih mudah menulis apa saja. Tadi kan, nulis itu tidak harus di buku, tadi saya bilang. Di Facebook, di Twitter, di IG. Jadi di IG itu usahakan, kalau teman-teman melihat IG saya ya, berisi tentang kegiatan. Atau Paul Talk punya IG, isi aja itu IG dengan hal kayak gitu. Kalau teman-teman punya IG, isi saja itu. Terus menulis artikel. Tadi di website, gitu kan, di blogger dan sebagainya. Laporan, cerita, buku, blogger dan lain. Yang kedua target maksimal, jadi mampu membuat artikel sendiri.
Jadi kalau saya tadi sudah punya artikel web sendiri di Blogger, ya teman-teman ikut buat aja gitu. Atau semampunya sekarang baru punya Facebook, buat aja di Facebook gitu, tentang rincian kecil-kecil gitu, aktivitas anak-anak gitu. Nggak apa-apa. Saya awal-awal buat di Facebook. Nah, begitu saya mau bikin buku, saya lihat karena kan Facebook itu kan seumur hidup, karena dia nggak akan hilang gitu. Nah, makanya kalau nulis Facebook yang negatif, yang suka nyinyir atau apa, itu nggak akan nggak akan terhapus tuh gitu. Nah, misalkan itu kan jejak digital ya. Misalkan hal yang positif aja dimasukin supaya ketika kita mau bikin buku, maka kita mudah arsipnya. Foto-foto kan ada di situ. Saya banyak ambil foto-foto tuh dari kegiatan dari buku saya yang pertama, buku saya yang kedua itu kan saya masukkan ke dalam Facebook supaya apa awet gitu loh. Jadi ketika saya mau buat buku yang kedua tentang perjalanan saya, karir saya dengan korporasi, karena buku saya kedua itu tentang satu tentang terkait dengan karakter, yang kedua terkait dengan kolaborasi. Kalau buku saya yang pertama terkait dengan kesadaran diri, self awareness. Buku saya yang ketiga tentang self accreditation, akreditasi mandiri. Karena kalau kita sudah punya kesadaran diri, kemudian kita ajarkan anak-anak karakter dan kolaborasi, maka harus punya akreditasi mandiri. Kalau di PAUD dan TK dan RA itu sandarannya adalah yaitu badan akreditasi ya. Itu. Jadi saya kenapa sangat concern akreditasi itu karena sekarang sebenarnya di freeze ya di moratorium ini jadi curhat pada Bunda Nurul. Sebenarnya kalau diminta sih saya pengen juga sih ngobrol ke Komisi 10 untuk kita diskusi. Sebenarnya sudah waktu itu waktu audiensi dengan Komisi 10 kebetulan saya inisiator dengan Himpaudi seluruh Indonesia 34. Itu salah satunya adalah betapa pentingnya akreditasi gitu. Saya menyampaikan. Memang tidak satu-satunya saya sampaikan, tetapi dengan 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 ada akreditasi saja pendidikan kita masih seperti ini, apalagi tidak ada akreditasi. Jadi itu coba bisa dibayangkan kan. Dengan adanya akreditasi aja kondisi pendidikan kita seperti ini. Artinya ketika tidak ada kondisi akreditasi itu sedang di freeze, artinya apa? Kita lost generation untuk yang kita berikan standarisasi itu. Jadi itu sebenarnya. Kita lanjut. Jadi curhat. Mampu membuat buku karya sendiri, mampu ya, target maksimal. Mampu mempromosikan karya sendiri. Tadi, ketika 60% teman-teman kita itu tidak pede untuk menulis maupun mempromosikan gitu. Jangankan mempromosikan, menulis saja tidak pede gitu. Artinya apa? Kan jauh. Nah, saya berharap PAUD Talk itu mampu nanti mempromosikan karya sendiri. PAUD Talk juga mampu membuat karya dalam ini yang lebih eksklusif ya, jurnal. Saya sudah masuk ke jurnal ya, tapi jurnal yang lebih ke arah bukan akademisi tapi lebih ke arah buku. Sebenarnya kayak Sinta, kemudian ada beberapa jurnal itu boleh buku, jadi tapi bahasa Inggris ya. Silakan saja. Kita lanjut. Apa manfaat? Nah ini manfaatnya apa sih? Ya sebelum ini sebenarnya sekilas saja lah, sekilas. Karena ini manfaat sebenarnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian menulis, maka daya ingat itu akan meningkat. Dan mengatasi masa sulit. Artinya gini, ada buku yang dikarang oleh orang yang pernah membunuh. Jadi kasus perang, itu dia sampai tidak bisa mengatasi masa sulit dia. Bayangin, dia harus membunuh sekian orang, 100 orang. Jadi ketika sudah damai, dia malah teringat terus gitu. Jadi kalau dia ke daerah itu takut dia dibunuh gitu. Padahal sebenarnya sudah damai gitu. Ini ada di Indonesia ceritanya. Dan juga ada di luar waktu itu. Jadi untuk mengatasi masa sulit. Yang kedua, keseimbangan mental dan memecahkan masalah. Itu manfaat menulis. Jadi mental kita atau mental itu apalagi sekarang ya, COVID. Jadi tentunya mental kita pasti akan banyak yang down. Saya sangat senang sekali buku Bunda Nurul yang pertama itu bisa diselesaikan di masa COVID. Teman saya ada menyelesaikan buku 2 gitu. Saya waktu